Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kreator semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan sederhana kita, manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain adalah kita sebagai manusia diberikan akal untuk berpikir dan bisa memilih dengan bebas. Bertanya atau berpikir bukan untuk meragukan keimanan kita. Justru dengan kita berpikir, kita dapat menguatkan keimanan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak menggunakan akal dan memikirkan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kebesarannya, kita menjadi orang-orang yang merugi dan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita coba menggunakan akal pikiran kita dengan memikirkan, kira-kira Nabi Adam alaihissalam memiliki pusar atau tidak ya? Ada beberapa jawaban tentang pertanyaan Nabi Adam memiliki pusar atau tidak. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami fungsi pusar itu sendiri. Fungsi pusar diantaranya sebagai titik penanda dalam proses operasi atau pembedahan, pengatur pergerakan hormon, mengatur kinerja kelenjar pankreas, mengatur energi panas dan dingin. Oleh karena itu seringkali kita masuk angin mengoleskan minyak kayu putih di sekitar pusar. Selain itu pusar juga berfungsi untuk mengatur organ hati agar tidak ada gangguan di dalamnya. Organ hati berfungsi untuk memecah senyawa yang bersifat racun dan pusar akan membantu mengatur kapasitas hati agar tidak terjadi kekacauan. Pusar juga mengatur kelenjar adrenalin otot di sekitar perut, mengatur kinerja lambung juga agar tiap lapisan pada lambung tetap bekerja sesuai fungsinya masing-masing, dan mengatur kondisi kantung empedu agar tidak muncul batu empedu akibat pengerasan kolesterol. Pusar mengatur kantung empedu agar tidak memiliki gangguan. Di samping fungsi dasarnya yaitu untuk melancarkan sirkulasi darah ibu yang kaya nutrisi dan oksigen untuk masuk ke janin yang sedang tumbuh. Ternyata juga banyak manfaat kesehatan yang lain bagi kehidupan kita. Padahal itu hanyalah hal kecil, mungil kayak kutil, tapi manfaatnya begitu besar. Subhanallah. Sebelum kita bertanya tentang pusar Nabi Adam, mungkin nggak ada orang yang tidak memiliki pusar? Semua mamalia plasenta memiliki pusar meski sulit dilihat, termasuk kucing, anjing, dan paus beluga. Namun anehnya tidak semua orang memiliki pusar. Salah satu yang tidak memiliki pusar adalah supermodel Karolina Kurkova. Saat lahir, semua bayi lahir dengan tali pusar. Namun ada beberapa bayi yang terlahir dengan masalah seperti hernia pusar atau yang kondisinya lebih serius yang disebut gastroskisis. Gastroskisis adalah saat lahir pada dinding perut bayi, di mana usus keluar melalui lubang di sisi pusar. Artinya orang yang tidak memiliki pusar karena memiliki kelainan saat bayi baru lahir. Kita mungkin bisa menyebutnya ketidaksempurnaan secara fisik, yakni pada kondisi pusar. Setelah kita mencoba mencari tahu sekilas tentang pusar, kita bisa hubungkan dengan pertanyaan kita di awal, apakah Nabi Adam juga memiliki pusar? Kalau kita menggunakan dasar kesehatan yang menjelaskan bahwa pusar memiliki fungsi lain selain fungsi dasarnya sebagai penyalur oksigen dan makanan pada janin ketika seorang ibu sedang mengandung buah hatinya, pusar juga berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Sehingga kalau kita tidak memiliki pusar, tentu jawabannya akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Selain itu, orang yang tidak memiliki pusar dikarenakan ada kelainan saat bayi baru lahir, sehingga hal itu bentuk ketidaksempurnaan fisik. Sehingga mengacu pada dasar kesehatan, berarti Nabi Adam juga kemungkinan memiliki pusar, karena Nabi Adam adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Kalau Nabi Adam tidak memiliki pusar, berarti ada ketidaksempurnaan fisik, padahal Allah menciptakan Nabi Adam sudah paling sempurna. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang penciptaan Nabi Adam. Sehingga jika kita menjadikan Al-Quran sebagai dasar dan menghubungkan dengan ilmu kesehatan, tentu tidak ada yang bertentangan. Allah menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam atau manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan dia juga memperindah ciptaan tersebut. Artinya penciptaan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dan indah. Karena dalam penjelasan ilmu kesehatan, pusar memiliki fungsi yang penting untuk menjaga kita agar tetap sehat. Hal itu selaras dengan dasar penciptaan Allah, yakni bentuk sebaik-baiknya. Artinya kemungkinan Nabi Adam juga memiliki pusar yang berfungsi untuk menjaga kesehatan dan kesempurnaan tubuhnya sebagai manusia. Selain itu, pusar juga dianggap sebagai bagian dari estetika. Oleh karena itu, banyak yang memamerkan perut dan pusarnya, sehingga Allah juga menjelaskan bahwa dia juga memperindah ciptaannya. Kemungkinan Nabi Adam juga memiliki pusar, karena itu bagian estetika atau keindahan tubuh manusia.
Tapi, kalau kita hanya memahami fungsi pusar sebagai saluran untuk memberikan oksigen dan makanan dari seorang ibu kepada janin atau calon bayinya, berarti kemungkinan Nabi Adam tidak memiliki pusar, karena Nabi Adam alaihissalam tidak dilahirkan, tetapi diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Sehingga kesimpulannya tergantung kalian, mau meyakini yang mana. Selain itu, kalau kita menggunakan dasar yang lain, misalnya dalam ayat yang lain, berdasarkan ayat-ayat ini, Allah menjelaskan tentang hal goib. Menurut Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat dalam buletin Al-Tanwir yang berjudul Hal Goib dalam Al-Quran, beliau menjelaskan bahwa menurut arti katanya, goib berarti sesuatu yang tersembunyi dari pengamatan. Ada dua macam goib, yaitu yang pertama goib mudafi dan yang kedua adalah goib mutlak. Sehingga kalau kita hubungkan dengan pusarnya Nabi Adam alaihissalam, pertama kita nggak tahu Nabi Adam alaihissalam seperti apa rupanya. Bahkan dalam hadis Nabi ini kita hanya sampai bisa mengetahui tinggi Nabi Adam alaihissalam. Kita tidak tahu ada pusarnya atau tidak. Menurut pengertian goib dari Dr. Jalaluddin Rahmat, hal itu masuk pada kategori goib mutlak karena kita tidak bisa mengetahui atau mengamati dengan panca indera. Hal itu juga dijelaskan oleh MH Ainun Najib yang akrab disapa dengan panggilan Cak Nun. كشفت إليك عن صدري أجبني أتسمع فيه للقرآن. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meyakini kembali bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Allah bebas menciptakan Nabi Adam dalam bentuk seperti apapun. Allah bisa menciptakan Nabi Adam gak ada udel. Allah juga bisa menciptakan Nabi Adam dengan udelnya, karena Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun yang pasti Allah juga Maha Indah, sehingga apapun ciptaannya tentu adalah ciptaan yang paling indah dan sebaik-baiknya. Nabi Adam tentu adalah ciptaan Allah yang indah dan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Sehingga mau Nabi Adam ada pusarnya atau tidak, kita wajib meyakini bahwa hal itu adalah hal yang gaib, dan hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Karena milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang terpenting adalah segala sesuatu yang terjadi tujuannya untuk keimanan kita semakin kuat, semakin yakin bahwa Allah Maha Besar dan Maha Kuasa, tiada Tuhan selain Dia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وداء القلب أولى بالسؤال وداء القلب أولى بالسؤال